Saudara-saudara yang baik, kita lanjutkan pembahasan kita dengan elemen yang keempat dari kebudayaan, yakni norma-norma. Apa itu norma? Norma berarti patokan tingkah laku yang harus diikuti oleh seorang individu di dalam masyarakat. Jadi, setiap individu dengan status yang berbeda-beda harus bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat dari statusnya tersebut. Sebagai anak, apa pola tingkah laku yang diharapkan? Sebagai mahasiswa, apa pola tingkah laku yang diharapkan? Dari ayah, apa pola tingkah laku yang diharapkan? Jadi patokan tingkah laku yang harus diikuti oleh seorang anggota masyarakat. Norma memaksa orang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan harapan masyarakat. Sebagai orang tua, apa yang dilakukan? Sebagai anak, apa yang harus dilakukan? Apabila seseorang tidak lagi memenuhi harapan masyarakat itu, atau dengan kata lain dia melakukan pelanggaran, maka sanksi akan dijatuhkan. Kalau orang tidak lagi patuh pada norma-norma masyarakat, adat istiadat, maka sanksi akan diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma tersebut. Hampir setiap situasi sosial memiliki norma-norma tersendiri. Dengan kata lain, norma itu berbeda dari satu situasi sosial ke situasi sosial lainnya, dari satu setting ke setting yang lain. Norma-norma waktu kuliah tentu berbeda dari norma-norma waktu rekreasi. Waktu kuliah, Anda diharapkan untuk tertib mengikuti kuliah. Tetapi waktu rekreasi, Anda tidak harus tertib seperti waktu kuliah. Anda boleh tertawa, Anda boleh berbuat apa saja, tentu tidak boleh melanggar hukum. Jadi, norma-norma itu berbeda dari satu setting ke setting yang lainnya. Kalau di kelas Anda berpakaian rapi dengan sepatu, it's okay. Tapi kalau Anda pergi berenang, Anda tidak harus pakai sepatu karena settingnya sudah berbeda. Nanti orang anggap Anda gila kalau berenang dengan menggunakan sepatu. Jadi berbeda-beda menurut setting atau menurut konteks. Oke. Umumnya norma-norma itu dikelompokkan atas dua. Ada adat istiadat dan ada kebiasaan. Norma dalam bentuk adat istiadat itu dibagi lagi atas dua. Ada norma yang disebut norma proskriptif dan ada norma yang disebut preskriptif. Norma proskriptif melarang kita melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh adat istiadat. Misalnya larangan untuk mengawini saudara dekat, itu incest. Walaupun saudara dekat ini berbeda juga dari satu kebudayaan ke kebudayaan lainnya. Ada kebudayaan tertentu yang menganggap perkawinan dengan anak om itu adalah sesuatu yang ideal. Tetapi kebudayaan atau masyarakat lain menganggap itu sebagai incest. Itu proskriptif, melarang kita melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh adat istiadat. Sedangkan norma preskriptif berarti norma yang mengharuskan kita untuk melakukan sesuatu yang dituntut oleh adat istiadat. Menuntut kita. Misalnya kalau orang sedang berkabung, ada kematian, norma preskriptif mengharuskan kita untuk menunjukkan sikap solidaritas atau turut berduka cita dengan membawa apa-apalah untuk meringankan duka keluarga yang berduka itu. Itu norma preskriptif mengharuskan kita untuk berbuat sesuatu yang dianjurkan oleh adat istiadat. Di pihak lain, kebiasaan adalah hal-hal yang dianjurkan.
untuk dilakukan. Dan Anda tidak akan mendapat hukuman ya, kalau Anda tidak melakukannya. Ya, itu kebiasaan. Dan seperti tadi dikatakan, hampir setiap setting atau situasi sosial mempunyai norma-norma tersendiri. Ya. Mencampur adukkan norma dari masing-masing setting itu ya, akan menimbulkan malapetaka dalam kehidupan bersama. Tadi saya sudah sebut. Coba Anda memperlakukan kelas itu seperti tempat rekreasi di laut, berenang. Itu mencampur adukan setting, menghasilkan malapetaka. Atau sebaliknya situasi kelas, kau bawa di kolam renang, kau pakai sepatu dan berenang, itu malapetaka juga. Ya, dari itu. Sedangkan kebiasaan tidak mempunyai kekuatan yang mengharuskan. Ya. Sanksi terhadap orang yang melanggar kebiasaan ya, lebih ringan daripada sanksi terhadap orang yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma. Ya. Misalnya melanggar adat istiadat, sanksinya sangat keras. Oke, itu norma-norma. Elemen yang terakhir dari kebudayaan itu adalah kebudayaan materi. Oke. Kebudayaan materi. Kebudayaan materi ya, adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh manusia yang bisa disentuh atau bisa dilihat. Contohnya karya-karya seni, ya, macam-macam lah. Ya. Apa saja yang dihasilkan oleh manusia yang bisa disentuh, bisa dilihat, dan bisa diraba. Ya. Nah. Sekalipun ya, kebudayaan materi itu berbeda dari kebudayaan non-materi, ya, namun keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Tadi pada awal sudah dijelaskan. Ya. Ya. Karena apa? Karena kebudayaan materi merupakan ekspresi dari kebudayaan non-materi. Ya. Tenun kita, ya. Ya. Tenun itu adalah kebudayaan materi, tetapi motif dan makna yang ada di balik tenun itu adalah kebudayaan non-materi. Atau contoh-contoh lain seperti telah dikemukakan tadi, ya. Kepercayaan-kepercayaan itu adalah kebudayaan non-materi. Ya. Tapi tempat-tempat ibadah di mana orang mengungkapkan iman atau kepercayaannya itu adalah kebudayaan materi. Jadi ada hubungan yang langsung antara kebudayaan materi dan kebudayaan non-materi. Tetapi kita harus akui juga bahwa kebudayaan materi tidak cuma merupakan ekspresi dari kebudayaan non-materi. Itu hanya salah satu aspek. Ya. Tetapi kebudayaan materi juga mencerminkan teknologi. Ya. Jadi kebudayaan materi mencerminkan teknologi. Teknologi merupakan jembatan yang menghubungkan alam dengan kebudayaan. Ya. Jadi teknologi adalah jembatan yang menghubungkan alam dengan budaya. Teknologi pada masyarakat sederhana mungkin menciptakan perlengkapan budaya yang sangat sederhana, walaupun ini bisa didiskusikan apa artinya sederhana. Tetapi teknologi pada masyarakat modern akan menciptakan kelengkapan budaya modern. Ya. Bangunan-bangunan tinggi ya adalah produk dari kebudayaan modern. Bangunan-bangunan yang kokoh dan seni mungkin produk kebudayaan abad pertengahan. Oke. Pada masa ini, orang cenderung menilai tinggi kebudayaan modern dan menganggap rendah kebudayaan masyarakat sederhana. Soalnya, kebudayaan modern memberikan banyak kemudahan. Tetapi sebagai seorang ilmuwan sosial, kita harus selalu kritis dalam memberikan penilaian demikian. Kebudayaan modern bisa memberikan banyak kemudahan, tetapi di pihak lain, kebudayaan modern juga menciptakan tidak sedikit persoalan. Ya. Bom atom pada Perang Dunia Kedua membunuh begitu banyak orang, atau nuklir Chernobyl mengorbankan banyak orang, ya. Itu tidak akan terjadi pada masyarakat sederhana. Ya. Jadi kita harus selalu kritis untuk menilai apakah kebudayaan modern lebih baik daripada kebudayaan sederhana.
Banyak ilmuwan sosial seperti dari Frankfurt School yang melihat kebudayaan modern itu sebagai satu kegagalan dalam hidup manusia. Itu kita bisa lihat dalam kritik-kritik yang dilancarkan oleh ilmuwan sosial dari Frankfurt School. Ya. Jadi mungkin karena kita hidup dalam kebudayaan modern, kita cenderung menilai rendah kebudayaan-kebudayaan pada masyarakat sederhana. Tapi sebagai seorang ilmuwan sosial, kita harus selalu kritis untuk membuat penilaian seperti itu. Dengan demikian, uraian kita tentang komponen-komponen kebudayaan berakhir di sini. Untuk sementara, demikian. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan berikutnya.